Masuknya agama Islam di Kerinci sekitar abad ke-13 dan 14 Masehi bersamaan dengan masuknya Islam ke Nusantara, khususnya Pulau Sumatera. Keberadaan masjid-masjid keramat dan ditemukannya naskah kuno menjadi bukti bahwa penyebaran agama Islam di Kerinci telah berlangsung sejak lama. Islam menjadi rahmat bagi semua makhluk, termasuk masyarakat negeri Tanjung Pauh Mudik, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Desa Tanjung Pauh menjadi salah satu desa yang sangat religius di Kerinci. Islam masuk ke desa Tanjung Pauh bukan hasil revolusi, melainkan dari hasil evolusi sehingga dapat memasuki hati masyarakat secara damai. Dengan satu semboyan, adat bersendikan syara, syara bersendikan kitabullah. Penanaman tentang agama Islam kepada masyarakat desa Tanjung Pauh secara luas harus tanpa batas dan tanpa batas tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuknya agama Islam menjadi agama rahmatan lil alamin bagi setiap umat muslim. Hadirnya Islam di Indonesia tentu meninggalkan jejak yang masih bisa kita rasakan keberadaannya sampai dengan saat ini. Berbagai upaya terus dilakukan oleh umat muslim untuk terus menyiarkan agama Islam sampai dengan ke pelosok negeri. Dalam edisi Jejak Islam kali ini, kami akan mengajak pemirsa di rumah untuk melihat bagaimana salah satu kawasan religius yang terdapat di Desa Tanjung Pauh, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Pada awal abad ke-17 Masehi, perkembangan Islam di Kerinci semakin berarti. Hal ini terjadi berkat kegigihan Haji Abdul Latif, murid Syekh Abdul Rauf Singkil yang wafat pada tahun 1693 Masehi. Dalam berdakwah, Haji Abdul Latif selalu membekali semua muridnya dengan ilmu bela diri. Karena pada masa itu di Kerinci sedang berkembang ilmu-ilmu sesat yang tidak bersumber kepada Al-Quran dan hadis. Islam di Kerinci itu sudah ada sekitar abad ke-15. Hal ini dapat dilihat dari artefak-artefak yang ada. Kamu dapat pula dilihat dari naskah-naskah kuno yang ada di Kabupaten Kerinci. Yang kedua dapat pula dilihat dari adanya makam-makam para pengembang agama Islam yang ada di Kabupaten Kerinci. Di Kerinci, agama Islam ini diterima dengan baik ketika itu. Dia hidup di tengah masyarakat, diterima oleh masyarakat, karena kedatangan Islam di Kerinci tidak mengganggu adat istiadat yang ada di Kerinci. Sehingga adat yang dahulunya adat bersendi kepada alur dan patut, itu berubah menjadi adat bersendi sara. Adanya Islam di Kabupaten Kerinci sangat menyentuh hati nurani masyarakat. Yang mengembangkan ajaran Islam di Kerinci ini adalah para pedagang-pedagang. Mereka berdagang dengan masyarakat, berbaur dengan masyarakat, sehingga kejujuran mereka tampakkan, aktivitas baik mereka dipercayai oleh masyarakat. Masyarakat pun menerima ajaran-ajaran yang ada pada mereka. Mereka mengajarkan perdamaian, mengajarkan moderasi beragama, mengajarkan
kearifan, mengajarkan kehidupan rumah tangga yang bahagia. Semua itu dibutuhkan oleh masyarakat. Lambat laun, ajaran Kerinci itu semakin menyatu dengan kehidupan yang ada di Kabupaten Kerinci. Sehingga artifak-artifak, naskah-naskah kuno ditulis oleh masyarakat Kabupaten Kerinci. Kita dapat temukan beberapa naskah kuno, di antaranya yang pertama adalah naskah yang ditulis sekitar abad 17, berarti sekitar 300 tahun yang lalu. Ini sebuah naskah Naqsyabandiyah yang ditulis sekitar abad ke-17-18. Naskah ini sudah diteliti kebenarannya, kemudian dilihat pula dari jenis kertas yang ditulis. Kalau dilihatkan kepada matahari akan terlihat watermark yang ada padanya. Ini menandakan bahwasanya Kerinci sudah berkembang secara erat pada abad ke-18 itu Islam ada di Kerinci. Dan hal itu terlihat. Menulis naskah seperti ini dengan tulisan yang sangat rapi itu bukanlah orang yang sembarangan. Pada abad 18 sudah ada ulama-ulama besar yang ada di Kabupaten Kerinci. Naskah lain itu ada pada abad 19. Itu naskah yang ditulis oleh Kiai Haji Muhammad Barokan Soleh. Lebih dari 50 naskah yang sekarang ini terjaga dengan awet di rumah anak-anak beliau. Dan alhamdulillah keturunan-keturunannya menjadi orang ulama-ulama besar di Kabupaten Kerinci. Nah, di antara naskahnya adalah ini naskah yang ditulis pada abad ke-19 oleh Kiai Haji Muhammad Barokan Soleh. Ini disebut dengan naskah Falakiyah. Cukup unik, naskahnya penuh dengan gambar-gambar. Sehingga naskah ini menjadi kajian-kajian oleh para peneliti dalam menetapkan awal tahun baru Islam, awal puasa dan awal tahun Masehi. Keunikan naskah ini terlihat dari semuanya. Itu berdasarkan gambar-gambar yang ada, hitungan-hitungan yang ada, sehingga naskah ini menjadi unik dan menjadi penelitian utama di Kementerian Agama. Dapat kita lihat pada zamannya, Kiai Haji Muhammad Barokan Soleh sudah membuat kompas. Sudah ada kompas-kompasnya, kemudian sudah ada bagaimana perjalanan mataharinya, bagaimana cara menghitungnya. Itu ditulis secara unik di naskahnya. Sehingga naskah ini menjadi menarik oleh para ilmuwan, sehingga ini menjadi rujukan pula oleh masyarakat Kerinci ketika itu. Ketika belum seperti sekarang ini, mereka merujuk untuk menetapkan awal bulan Ramadan, kapan datangnya 1 Syawal, itu ditetapkan berdasarkan naskah kuno ini tadi. Masjid-masjid kuno paling banyak terdapat di Provinsi Jambi adanya di daerah Kerinci. Hal tersebut terbukti dengan adanya Masjid Keramat yang ada di Pulau Tengah, kemudian ada masjid kuno yang ada di Lempur, kemudian di tempat-tempat lainnya. Apalagi di Pondok Tinggi. Terdapat pula masjid kuno yang sekarang masih aktif digunakan oleh masyarakat. Tidak mungkin bisa membangun masjid yang begitu mewah kalau tidak masyarakatnya suka dengan mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Syarak mengatur adat memakai. Apa yang dikatakan oleh syarak diaplikasikan oleh adat. Sehingga sejalanlah antara adat dengan ajaran-ajaran Islam yang ada di Kabupaten Kerinci. Keberadaan pondok pesantren di Desa Tanjung Pauh menjadi kawah candra di muka bagi perkembangan agama Islam di Kerinci. Kendati masih terkesan seadanya, namun tidak menyurutkan semangat para santri untuk belajar serta menggali ilmu tentang ajaran Islam secara kafah. Tahfiz Quran dan setoran hafalan menjadi kegiatan wajib para santri. Apalagi selama mondok di sini, para santri tidak dipungut biaya sepeser pun alias gratis. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة
Sebelum masuknya Islam di Kabupaten Kerinci ini semata-mata berpegang teguh kepada adat mereka. Adat istiadat mereka, tradisi kehidupan mereka, berdasarkan sunnatullah atau apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dengan ungkapan, adat bersendi kepada alur dan patut. Alur artinya yang mengalir di tengah masyarakat, sedangkan patut artinya yang pantas dilakukan oleh masyarakat. Apa yang menjadi tradisi mereka kadangkala tidak sesuai dengan setelah kedatangan Islam. Di antaranya, tradisi menyabung ayam. Itu menjadi tradisi yang digemari oleh semua masyarakat. Semua tradisi, mohon maaf, yang disebut dengan tradisi jahiliyah. Disebut dengan tradisi jahiliyah itu adalah tradisi kuno masyarakat Kerinci tersebut ditinggalkan oleh masyarakat setelah datangnya Islam ke Kabupaten Kerinci. Ada tradisi namanya memberi nenek moyang mereka makan. Itu dilaksanakan. Setelah datangnya Islam, itu berubah. Tradisi memberi makan kepada nenek moyang diganti dengan tradisi syukuran. Setelah mereka menuai, mereka laksanakan kenduri sudah menuai. Mereka bersedekah dinikmati oleh fakir miskin yang sebelumnya diberikan kepada makhluk-makhluk yang tidak jelas apa wujudnya, bagaimana wujudnya. Kedatangan Islam menghilangkan nilai-nilai animisme tersebut menjadi nilai yang religius atau agamisme. Semua nilai-nilai yang sifatnya bertentangan dengan ajaran Islam sebelum datang Islam tersebut dihilangkan oleh Islam apabila bertentangan dengan ajaran Islam. Cahaya Islam di Kerinci sinarnya sampai ke desa Tanjung Pau, meninggalkan jejak berupa naskah tentang fikih dan beberapa bangunan masjid kuno yang tersebar di bumi sakti alam Kerinci, Provinsi Jambi. Bangunan Masjid Keramat Kototuo, Pulau Tengah, Kabupaten Kerinci ini terinspirasi dengan bentuk bangunan Masjid Demak di Pulau Jawa ketika seorang Syekh Ulama Pulau Tengah yang baru kembali dari Mataram pada tahun 1697. Sejak itulah perencanaan pembangunan masjid ini dimulai. Pembangunan Masjid Keramat Kototuo ini dimulai pada hari Senin minggu kedua bulan Rabiul Awal tahun 1780 Masehi. Setelah 5 tahun kemudian, masjid ini diresmikan pada hari Jumat tahun 1785 Masehi dan merupakan masjid tertua di Kabupaten Kerinci dan Provinsi Jambi. Masjid ini terdiri atas 3 bagian, yakni bagian induk, beranda, dan lapangan. Memiliki sebuah tiang utama atau sokoguru yang menopang atap tumpang 3. Bagian bawah masjid berupa lantai papan yang memiliki rongga seperti ruangan kosong sedalam 1 meter. Ruangan kosong ini berfungsi sebagai tempat persembunyian bagi kaum ibu dan anak ketika Belanda datang menyerang. Masjid Keramat ini merupakan salah satu masjid yang tertua di Kabupaten Kerinci karena masjid ini didirikan pada abad ke-18, tepatnya pada tahun 1780 atau 240 tahun yang lalu. Di masjid ini dinamakan dengan Masjid Keramat karena memiliki keunikan-keunikan dan keanehan-keanehan. Sesuai dengan namanya Keramat, Keramat itu berasal dari kata karomah, yaitu kejadian yang luar biasa yang diberikan oleh Allah SWT kepada umat yang taat kepadanya atau disebut dengan para wali Allah. Berbeda dengan mukjizat, mukjizat adalah kejadian yang luar biasa yang diberikan Allah kepada Nabi dan Rasul. Dinamakan masjid ini dengan Masjid Keramat karena yang pertama, di masjid ini, di sekitar masjid ini pernah terjadi kebakaran yang amat sangat besar yang membakar semua daerah di sekitarnya. Uniknya, masjid ini tidak terbakar
Kemudian tuanya masjid ini dapat dibuktikan dengan beberapa hal. Yang pertama, para peneliti sejarah sudah membuktikan bahwa semua kayu-kayu yang ada dalam masjid ini adalah kayu-kayu yang ada pada sekitar abad ke-17 atau abad ke-18. Ini menandakan bahwasanya masjid yang tua ini merupakan bukti sejarah bagaimana kejayaan Islam di Kabupaten Kerinci. Keunikan lainnya adalah masjid ini dibangun hampir sama dengan beberapa masjid tempo dulu yang ada di daerah Jawa, yaitu seperti Masjid Demak misalnya. Sehingga sebagian masyarakat mengatakan zaman dahulu ada masyarakat di sini yang belajar di Demak, kemudian setelah pulang dari sana mereka mengembangkan ajaran Islam di daerah sini. Kejayaan Islam di Kerinci ini sudah muncul dari abad-abad 16, 17, dan 18. Setiap kegiatan-kegiatan keagamaan itu dibuktikan oleh benda-benda sejarah, kemudian peninggalan-peninggalan sejarah, dan berbagai hal yang terkait dengan ilmu-ilmu sejarah atau ilmu-ilmu historis. Hal semua itu dapat kita buktikan dengan diantaranya masjid yang ada bersama kita sekarang ini. Di belakang saya ini terdapat menara. Menaranya berada di dalam masjid. Fungsi menara ini adalah tempat melaksanakan azan. Tangga-tangganya dibangun sampai ke atas, kemudian khatib naik ke atasnya, kemudian muazin naik ke atasnya. Sampai di atas, muazin melaksanakan azan atau manggil orang untuk melaksanakan ibadah sholat. Bahwasanya di sini juga di masjid ini ada 3 buah beduk. Masing-masing beduk ini mempunyai fungsinya tersendiri. Yang pertama ada yang namanya beduk untuk menandakan masuknya waktu sholat. Kemudian yang kedua ada yang namanya beduk untuk kematian. Ini dikhususkan untuk menandakan kepada masyarakat jika beduk ini berbunyi berarti ada salah satu seorang anggota masyarakat yang telah meninggal dunia. Dan beduk ini didirikan oleh perkumpulan LED namanya, yaitu perkumpulan beramal untuk jamaah masjid ini. Bagi yang meninggal kemudian orang tersebut kita masyarakat mengadakan amalan sebagaimana yang telah dipelajari sebelumnya, kemudian ditandai dengan pembunyian beduk tadi. Kemudian yang ketiga ada yang namanya beduk larangan. Beduk ini cukup besar sekali. Beduk ini fungsinya yaitu yang pertama kalau ada kejadian-kejadian yang tak terduga yang akan terjadi di masyarakat ini seperti kebakaran yang besar atau yang lain-lain yang mengejutkan masyarakat, maka beduk ini dibunyikan. Kemudian juga beduk ini dibunyikan setiap 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri, kemudian hari raya Idul Adha. Ini bebas mulai dari masuknya dipati nenek mama, kemudian pegawai masjid ke dalam masjid ini untuk melaksanakan sholat Id, maka beduk ini boleh dibunyikan. Masjid Agung Pondok Tinggi dibangun pada tanggal 1 Juni 1874 Masehi dan mulai direnovasi pada tahun 1890 karena atap ijuk dan dinding bambu masjid mulai lapuk. Bangunan masjid ini ditopang sebanyak 36 tiang kayu segi 8 dengan ukiran motif tumpal dan sulur-suluran. Atap masjid menyerupai tumpeng bersusun 3 dengan ukuran bagian atasnya semakin mengecil. Dinding masjid dihiasi dengan aneka ragam ukiran yang sangat indah. Ada panggung kecil tempat muazin mengumandangkan azan yang berada di atas tiang utama melalui 17 anak tangga. 2 unit beduk berukuran besar berbahan kayu yang digunakan sebagai pertanda terjadinya musibah besar seperti kebakaran, banjir, dan kemalangan. Keunikan dari Masjid Agung Pondok Tinggi ini adalah banyaknya tiang yang menyangga masjid ini. Di antaranya ada sekitar 36 tiang penyangga Masjid Agung Pondok Tinggi. Dan tiang-tiang ini pun masih jelas dari kayu dan proses pembuatan tiang ini pun
Dan masjid-masjid ini pun juga dulunya diramu oleh masyarakat dengan sistem gotong royong. Ada keunikan tersendiri untuk Masjid Agung Pondok Tinggi. Biasanya kalau untuk menara masjid itu terletak di luar masjid. Namun untuk Masjid Agung Pondok Tinggi, menara itu terletak di dalam masjid. Dan untuk ke atas kita bisa menggunakan tangga, dan tangga itu terdiri dari 17 anak tangga yang menandakan bahwa 17 rakaat untuk kita sholat 5 waktu. Nah pemirsa, ada keunikan lain dari Masjid Agung Pondok Tinggi. Jadi masjid ini memiliki 2 beduk besar yang biasa disebut masyarakat sebagai tabuh larangan. Jadi tabuh larangan ini yang paling besar itu memiliki panjang sekitar 7,5 meter. Sementara yang kedua, tabuh kedua itu panjangnya lebih kurang 4,5 meter. Dan tabuh ini biasanya dibunyikan pada saat ada kabar kebakaran, kebanjiran, dan lain-lainnya. Namun untuk yang memukul atau yang boleh menabuh tabuh larangan ini tidak boleh sembarangan. Yakni biasanya nenek mama yang telah ditunjuk dari pihak Masjid Agung Pondok Tinggi. Keindahan panorama alam Kabupaten Kerinci ibarat sekepal tanah surga yang tercampak ke bumi. Indah dan atraktif yang menyimpan banyak cerita tentang sejarah dan jejak perkembangan agama Islam di Nusantara. Cahaya Islam di Kerinci mampu menerangi setiap jengkal tanah sampai jauh menyebar hingga ke Desa Tanjung Pau, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Pemirsa, demikianlah persembahan jejak Islam dari TVRI Stasiun Jambi. Semoga inspirasi terbentuknya berbagai kawasan religius turut tersebar di seluruh daerah di Indonesia untuk terus meningkatkan kecintaan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.